memasuki masa tanam, tentu saja hari ini kita sedang menyiapkan bagaimana pemupukan dasar itu dilakukan. Hanya saja saya sedang berkonsultasi dengan praktisi pertanian Pak Tio untuk mengkonsultasikan bagaimana sebetulnya pembuatan kompos atau pupuk dasar itu yang baik dan benar dengan bahan-bahan dasar organik seperti itu begitu. Saat ini kondisi lahannya seperti apa? Kondisi lahan memang kalau dari awal ini lahan porang, kalau orang bilang lahan porang itu lahan dengan tanah yang apabila terkena sinar matahari setelah hujan itu akan memadat seperti itu. Nah, hari ini saya mencoba untuk menjadikan tanah ini menjadi gembur seperti itu dengan konsultasi dengan ahli seperti itu. Pertama seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Ahmad ya, tentang karakteristik tanah porang itu, tanah yang memang mudah sekali padat, mineralia tanahnya itu cukup tinggi. Nah, untuk itu maka kemudian saudara Ahmad ini konsultasi pada saya bagaimana cara menggemburkan tanah. Nah, prinsip menggemburkan tanah itu yang pertama itu adalah dengan memberikan asupan bahan organik untuk membentuk humus di dalam tanah. Jadi yang membuat tanah gembur itu tanah yang banyak mengandung bahan organik dan banyak mengandung humus. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, humus dan bahan organik itu nanti kaitannya erat dengan proses tumbuh kembangnya mikrobiologi di dalam tanah. Nah, nanti kalau bisa kita lihat bagaimana penjelasan teknisnya kalau di tanah langsung nanti. Jadi begitu kalau menurut saya. Kita langsung lihat penjelasannya nggak Pak? Ayo siap. Nah, jadi ini Kang Ahmad ini sudah benar. Dia ingin tanahnya ini banyak mengandung bahan organik supaya subur. Itu tujuan utama Kang Ahmad. Kalau dalam bahasa pertaniannya adalah bagaimana membentuk humus di dalam tanah. Nah, fungsi humus sendiri di dalam tanah itu yang paling utama itu adalah mengikat air dan oksigen. Nah, ketika ikatan air dan oksigen itu tinggi di dalam tanah, maka nilai tukar kation di dalam tanah juga nanti bagus. Nah, produksi hara juga nanti maksimal. Kenapa produksi hara bisa maksimal? Karena kultur bakteri di dalam tanah juga nanti bagus gitu kan. Sementara bakteri dan jamur yang positif yang bisa mendukung proses budidaya itu bisa hidup baik, bisa hidup bahagia itu kalau di dalam tanah banyak mengandung humus ya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi tanaman porang ini kan jenis tanaman yang sifatnya tahunan, artinya dia butuh lahan yang ideal, butuh tanah yang subur, butuh cahaya matahari yang maksimal dan sebagainya. Nah, tanah yang subur tadi prasyaratnya adalah humus. Nah, humus itu bisa didapat bahannya dari kompos. Kompos itu bisa dari hijauan maupun dari kohe. Nah, Kang Ahmad ini pakai kohe. Dan ini sudah tepat, kohenya kohe kambing. Kenapa? Karena banyak mengandung kalium dan fosfat. Kenapa tepat? Karena ini memang Kang Ahmad ini mau menjadikan lahan ini sebagai lahan untuk produksi bibit porang. Jadi dia butuh kalium tinggi dan fosfat tinggi. Ya begitu. Untuk petani seperti apa Pak? Pesan saya untuk petani itu jelas di beberapa daerah sama bahwasannya mulailah untuk bertani dengan menggunakan teknologi pertanian ramah lingkungan. Artinya dengan memberikan bakteri maupun memberikan jamur yang baik untuk mendukung proses budidaya ya. Baik dalam proses pemupukan dasar tanah ataupun dalam proses perawatan tanaman, pemberian nutrisi tanaman. Kenapa itu harus dilakukan? Sebab begini rahasianya. Tanah ini sebenarnya adalah pabrik pupuk bagi semua jenis tanaman atau dalam bahasa pertaniannya disebut bioreaktor. Tanah adalah bioreaktor, pabrik pupuk yang bisa menghasilkan hara bagi tanaman. Tetapi itu ada syarat dan ketentuannya bagaimana membuat tanah, mengaktifasi bioreaktor di dalam tanah itu harus melalui pola organik, nggak bisa dengan pola sintetis ya, karena pola sintetis tidak hidup gitu. Sementara yang namanya tanah itu kan makhluk hidup, jadi yang terbaik yang harus dilakukan adalah memberikan makhluk hidup lagi kepada tanah. Oke, jadi pesannya singkat, padat dan jelas. Cobalah untuk memulai melakukan pertanian dengan teknologi organik. Terima kasih. Nah, nanti waktunya nyaur tinggal taikin lagi, udah jadi kompos gitu kan. Ada lagi bahan-bahan organik, taruh aja terus di situ.
lubang di sini ya. Udah ada lubang kan, masukin bahan-bahan. So jadi kan sekalian kita lewat kan injek